Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemerintah berencana akan menjadikan vaksin booster sebagai syarat masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk mempercepat vaksinasi agar mencapai target di tanah air. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat segera melakukan vaksinasi lengkap dan booster untuk menjadi syarat mudik lebaran 2022. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah di booster. Dengan vaksinasi booster, masyarakat yang hendak mudik tidak perlu melakukan tes PCR dan antigen. Wapres juga menyampaikan situasi pandemi saat ini sudah cukup terkendali. Oleh karena itu, pemberian vaksinasi terus dipercepat demi menekan laju penularan COVID-19, terutama bagi lansia sebagai kelompok rentan. Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah yaitu vaksinasi, divaksin. Untuk yang lansia itu akan terus didorong, juga yang masih baru satu kali vaksin itu pada menjelang bulan Ramadan ini kita dorong tuh bisa 70% tervaksin. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022. Upaya ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan minyak goreng dalam negeri yang wajib dipenuhi oleh industri. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan Menperin ini untuk menjaga pergerakan ekonomi dari level UMKM. Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat, Menperin mewajibkan industri minyak goreng menyediakan minyak goreng curah untuk masyarakat dan usaha mikro. Selain merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng, kebijakan ini juga sekaligus bertujuan menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha mikro. Terkait dengan kebijakan ini, Kementerian Perindustrian juga akan terus melakukan pemantauan terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh perusahaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Dari 39 perusahaan yang sudah kita berikan nomor registrasi, artinya program sudah mulai. Ini kita harapkan dan kita hitung bisa mensuplai ke pasar, ke tingkat pengecer sejumlah sekitar 9.000 ton, sekitar 9.000 ton per hari. Ya, jadi kita bisa melihat berdasarkan perhitungan kita juga bahwa kebutuhan per hari rata-rata, kebutuhan nasional per hari rata-rata sekitar 8.000. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan deklarasi kesiapsiagaan nasional dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh adat di Kalimantan Selatan. Kesiapsiagaan nasional ini merupakan salah satu langkah mempersiapkan elemen masyarakat untuk mencegah dan menghadapi paham radikal serta aksi terorisme. Demi mencegah aksi terorisme dan paham radikalisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama tokoh agama dan adat di Kalimantan Timur menyelenggarakan deklarasi kesiapsiagaan nasional pada Selasa 22 Maret lalu. Kepala BNPT, Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar dalam laman siaran pers Humas BNPT menyatakan, kesiapsiagaan nasional menjadi penting mengingat kemajuan teknologi informasi saat ini menyebar dengan cepat dan mampu menjangkit semua kalangan. Boy juga menyebut dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, ribuan WNI telah menjadi korban propaganda yang dimana kerap sekali menjadikan agama sebagai alasan mereka untuk berjihad di dalam dan luar negeri. Demi menangkal disintegrasi,
Pemerintah mengingatkan kembali terkait konsensus negara dan tujuan bangsa Indonesia guna mampu menjaga ketahanan diri bangsa agar terorisme tidak menjadi pilihan. Presiden Joko Widodo resmi membuka The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair atau INCRAFT 2022 di Jakarta Convention Center yang berlangsung hari ini hingga 27 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, Presiden mengajak masyarakat untuk mencintai produk-produk dalam negeri, utamanya produk kerajinan. Sempat vakum 2 tahun, INCRAFT kembali hadir dengan mengusung tema Smiling Heritage of West Java From Smart Village to Global Market yang akan berlangsung hingga Minggu 27 Maret 2022. Pameran terbesar se-Asia Tenggara itu diselenggarakan secara hybrid sehingga masyarakat dapat mengunjungi acara ini secara daring. Dalam kehadirannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas diselenggarakannya kembali Jakarta International Handicraft Trade Fair ke-22 di Jakarta Convention Center Rabu 23 Maret 2022. Presiden yakin produk-produk yang disampaikan berasal dari kreasi dan kualitas yang sangat baik. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini Jakarta International Handicraft Trade Fair INCRAFT tahun 2022 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sama, Presiden juga mengajak masyarakat untuk terus mencintai produk dalam negeri dan menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Hal tersebut nantinya akan berdampak terhadap kemajuan UMKM. Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia siap serta bersedia untuk menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa Indonesia telah siap menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 11 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengumumkan kesiapan itu selepas mengikuti rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan. Dalam ratas tersebut ditetapkan bahwa penyelenggaraan ASEAN Para Games 11 akan ditangani langsung pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ditunjuk sebagai Ketua Badan Pertimbangan yang beranggotakan menteri-menteri terkait. Kesempatan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games menandai kembalinya pesta olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Asia Tenggara. Edisi sebelumnya tadi diselenggarakan oleh Filipina pada 2020 karena pandemi COVID-19. ASEAN Para Games 11 sedianya juga dilangsungkan pada 2021 di Vietnam, bergandengan dengan SEA Games 31. Namun, Vietnam menyatakan ketidaksanggupan untuk menggelar ASEAN Para Games dan hanya mampu menyelenggarakan SEA Games saja. Pelaksanaannya sekitar Juli akhir. Nah, walaupun ini sangat dekat, tetapi karena kita sudah pernah punya pengalaman menjadi tuan rumah ASEAN Para Games tahun 2011, itu nanti akan ditempatkan di Jawa Tengah. Jadi ada Surakarta, ada Sukoharjo, ada Karanganyar, ada beberapa tempat yang akan menjadi tempat pelaksanaan. Nah, kenapa di sana? Karena memang pertama adalah pemusatan latihan dari atlet-atlet paralimpik kita itu ada di Jawa Tengah, di Surakarta dan sekitarnya. Dan yang kedua, di sana itu ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Dr. Suharto. Itu kita tahu fungsi dari rumah sakit itu. Dan samping itu juga di sana ada UNS, Universitas Negeri 11 Maret, yang sangat memberikan dukungan dan backup khususnya untuk sport science. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Kominfo Newsroom.